Welas asih Maha Mogalana. Apa makna dan sejarah dari sembahyang arwah bulan 7? Bulan 7 bukanlah bulan hantu, tetapi bulan berbakti dan keberuntungan. Kisah bakti Mogalana. Setiap bulan 7 penanggalan lunar atau Imlek, penganut Buddhis selalu mengadakan upacara persembahan makanan bagi para leluhur yang telah meninggal, yang dikenal dengan nama Ulambana atau Cautu. Perayaan Ulambama atau Cautu diartikan sebagai pelimpahan jasa yang dilakukan oleh seorang anak atau keluarga kepada para arwah dan makhluk lain. Timbulnya tradisi Ulambama ini didasarkan pada apa yang tertulis dalam Ulambana Patra Sutra. Khotbah Sang Buddha kepada Mahamogalana, salah seorang siswa utama Sang Buddha, mengenai apa yang dapat beliau lakukan untuk menolong ibundanya yang berada di alam setan kelaparan. Pada suatu ketika di dalam masa fasa, yaitu di bulan 7, tanggal 7 penanggalan lunar, yang Arya Mahabiksu Arahat Mogalana merupakan salah seorang dari 10 siswa besar Sang Buddha yang telah mencapai arahat dalam masa fasa dan terkenal akan kesaktiannya di dalam meditasi. Di sini terkenang ibundanya yang telah meninggal dunia. Dengan kesaktian seorang arahat, beliau dapat melihat ibundanya sedang mengalami derita siksaan di alam neraka Avici. Para makhluk di alam itu mempunyai bentuk kepala besar dan perutnya busung, lehernya kecil, anggota badannya kurus kering. Mereka sangat menderita kepanasan. Untuk hidup tidak bisa, dan untuk mati pun tidak bisa. Hidup-hidup terpanggang akibat karma buruk yang dilakukan semasa masih hidup. Didorong oleh rasa bakti seorang anak dan keinginannya untuk membalas budi, maka dengan kesaktiannya, Arahat Mogalana membuka pintu neraka dan berusaha menolong ibundanya. Tetapi semua usahanya sia-sia belaka. Seluruh makanan yang diberikan ketika sampai di mulut ibundanya selalu berubah menjadi batu bara api. Demikian pula dengan minuman yang diberikan juga berubah menjadi air raksa. Melihat hal ini, Arahat Mogalana menghadap kepada Raja Neraka atau Yamadipati, memohon penderitaan ibundanya. Raja Neraka berkata bahwa hanya seorang Samya Sambuddha yang dapat menolong atau memberikan jalan agar para makhluk di alam neraka terbebas dari penderitaan. Akhirnya, Arahat Mogalana kembali ke dunia dan menemui gurunya Buddha Sakyamuni. Pada waktu itu, bulan 7, tanggal 13. Dengan penuh sujud, beliau memohon petunjuk dan pertolongan gurunya. Buddha Sakyamuni
dengan penuh welas asih memberi petunjuk kepada siswanya bahwa semasa hidupnya Ibunda Moggallana banyak melakukan perbuatan buruk, sehingga saat ini terlahir di neraka Avici. Untuk dapat menolongnya, pada akhir masa fasa, yaitu bulan 7 tanggal 15 penanggalan lunar, salah seorang keluarganya harus memiliki timbul rasa bakti dan ingin menolong almarhum dengan memberikan dana kepada Sangha. Lalu, dengan penuh sujud mengundang Sangha untuk membaca kitab suci Sang Buddha dan memohon kepada Sangha menyalurkan pahala tersebut untuk menolong ibundanya. Arahat Moggallana sangat gembira mendengar petunjuk gurunya. Dengan penuh serada bakti, ia segera melaksanakan petunjuk gurunya. Setelah pindah patra beberapa hari dan menyimpan hasilnya, kemudian beliau memberikan hasil pindah patranya kepada Arya Sangha, termasuk kepada gurunya Buddha Sakyamuni, serta memohon diadakan penyaluran jasa dan pahala oleh Arya Sangha. Pada saat itu, Sang Buddha memimpin langsung penyaluran jasa tersebut. Jasa dan pahala dari upacara tersebut dilimpahkan kepada Ibunda Arahat Moggallana serta para makhluk lainnya yang berjodoh untuk menolongnya bebas dari penderitaan alam neraka. Sewaktu upacara ini berlangsung, api neraka seketika menjadi padam. Suasana neraka yang panas menjadi sejuk. Pada saat itu, makhluk-makhluk di alam neraka terbebas dari penderitaannya, dan tubuh Ibunda Arahat Moggallana langsung terbelah 7. Ia tumimbal lahir ke alam yang lebih baik. Upacara ini bukan hanya berhasil menolong Ibunda Arahat Moggallana saja, tetapi juga berhasil menolong makhluk-makhluk yang berjodoh di neraka. Karena demikian besar manfaatnya tersebut, maka sampai sekarang upacara tersebut masih terus diselenggarakan setiap setahun sekali. Tradisi dari penyelenggaraan upacara ini merupakan salah satu cara melestarikan ajaran Sang Buddha untuk membalas budi dan menolong para makhluk di alam samsara, yaitu alam neraka dan alam setan gentayangan. Oleh karena itu, semangat dari Ulambana adalah menolong para makhluk yang sengsara. Maka di kemudian hari dikembangkan dengan menganjurkan para umat yang mampu untuk memberikan sedekah atau dana parimita kepada fakir miskin. Sehingga sampai saat sekarang terlihatnya saat tiba bulan 7, para umat menyisihkan uangnya yang ada untuk memberikan sumbangan beras, sandang, pangan lainnya, yang kemudian disalurkan oleh para pengurus vihara kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sebenarnya, bulan 7 adalah bulan bakti, juga bulan keberuntungan. Maka dari itu, janganlah beranggapan salah bahwa bulan 7 adalah bulan yang tidak baik.
Asal kita berhati baik, berbakti pada orang tua. Tak peduli di bulan manapun, di hari apapun itu, adalah hari keberuntungan, hari terbaik. Cinta kasih sayang orang tua terhadap anaknya tiada batas. Baik-baiklah berbakti. Jangan menunggu orang tua sudah tiada lagi, baru menyesali dengan air mata. Maka sudah terlambat. Maka disebut anak tak bisa menjaga orang tua dengan baik. Kehidupan orang tua juga akan menderita dan terbatas. Jadi, kita harus segera berbakti secepatnya. Beribu-ribu kebajikan, amal bakti diutamakan. Jika kita bisa berbakti pada orang tua, kesuksesan akan selalu mengikuti dari belakang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.